Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewakilkan presentasi dari kelompok kami tentang studi peningkatan kinerja anti-icing pada wing pesawat Boeing 737 dengan jumlah kelompok 3 orang atas nama Bagus Eko Nugroho, Rizka Rasmi, dan Oktalin Putri. Latar belakang penulisan kami adalah karena transportasi udara merupakan sarana transportasi yang banyak diminati saat ini. Karena waktu tempuhnya yang singkat, walaupun jaraknya berkilo-kilometer jauhnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan keamanannya demi keselamatan awak dan penumpang pesawat sampai tujuan, dan salah satunya adalah mengurangi risiko terjadinya kegagalan anti-icing yang dapat menimbulkan masalah saat pesawat sedang beroperasi. Oleh karena itu, jurnal ini membahas tentang studi peningkatan kinerja anti-icing pada wing pesawat Boeing 737. Oleh karena itu, kami akan melakukan studi pustaka dan evaluasi kasus yang mencakup: 1. Apa penyebab kerusakan anti-icing pada wing pesawat Boeing 737? Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat diberikan setelah menganalisa kerusakan anti-icing pada wing pesawat Boeing 737? Yang ketiga, bagaimana melakukan perawatan pada anti-icing pesawat supaya mendapatkan peningkatan kinerja dan reliability yang lebih baik. Dari rumusan masalah tersebut, kami akan melakukan penelitian. Yang pertama, pengujian menggunakan data kerusakan anti-icing pada wing pesawat Boeing 737. Yang kedua, menggunakan metode penelitian pustaka dan menganalisis data untuk menyimpulkan hasil yang relevan demi menggapai solusi yang dapat diberikan kepada khalayak umum. Yang ketiga, melakukan analisa kondisi anti-icing setelah melakukan jelajah pada cuaca dingin untuk mendapatkan data kerusakan atau penurunan kerja sebagai data awal perumusan masalah perawatan. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah dapat menambah referensi bagi peneliti dalam pengetahuan tentang faktor kerusakan anti-icing pada wing pesawat terbang. Dapat menambah wawasan bagi peneliti lain pada pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi pada anti-icing wing pesawat terbang. Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi tambahan belajar ilmu pengetahuan, mengetahui sistem kerja dan masalah anti-icing pesawat terbang, dan bisa diletakkan di perpustakaan. Yang keempat, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi pengetahuan proses perawatan pada anti-icing wing pesawat terbang dan cara peningkatan kinerjanya. Dari penelitian relevan yang kami kerjakan pada pertemuan yang lalu, dapat disimpulkan. Yang pertama, analisis penyebab terjadinya kerusakan pada WAI shut off valve pada pesawat Boeing 737 yang diteliti oleh Darmaji dan rekannya. Dapat disimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi pada wing anti-icing shut off valve disebabkan karena aktuator rotari pada wing anti-icing shut off valve mengalami stuck. Pada pustaka kedua yang diteliti oleh Rifki dan rekannya tentang analisis anti kerusakan dari masalah yang sering timbul pada kurun waktu 2 tahun di pesawat Boeing 737-800 dalam sistem anti-icing yang berlokasi di nose cowl engine, dapat disimpulkan bahwa nose cowl thermal anti-ice valve di bagian witness pocket yang sering mengecil karena fatigue. Karena komponen yang terus-menerus dipakai akan membuat daya tahan komponen menurun.
Pada pustaka ketiga tentang penelitian prototipe de-icing menggunakan sensor DS18B20 berbasis microcontroller Arduino Uno yang diteliti oleh Rizal dan rekannya, dapat disimpulkan bahwa prototipe de-icing sistem menggunakan sensor DS18B20 dengan jangkauan sensitivitas minus 55 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius dengan stabilan suhu sampai di bawah 5 derajat Celcius dapat bekerja dengan akurat. Pada studi kasus kerusakan bleed air regulator pada pesawat Boeing 737NG, penyebab terjadinya kerusakan performa fungsi air bleed air regulator sesuai dengan data di workshop engineering PT GMF yang diteliti oleh Yopal dan rekannya, dapat disimpulkan bahwa kerusakan bleed air paling sering terjadi pada diafragma, disebabkan oleh kejadian overpressure dan panas hasil dari kompresi udara kompresor engine. Pada penelitian perancangan prototipe anti-icing windshield pesawat dengan menggunakan sensor LM35 berbasis microcontroller Arduino Uno di daerah tropis yang diteliti oleh Faisal dan rekannya, dapat disimpulkan bahwa dari pengujian sensor prototipe anti-icing, pendinginan Peltier dapat bekerja namun hanya dapat mendinginkan windshield sampai dengan suhu 25 derajat Celcius. Dan sensor LM35 bekerja dengan normal dalam mendeteksi suhu dan kinerja sistem. Pada penelitian yang diteliti oleh Reza dan rekannya tentang analisis kegagalan de-icing dan faktor aktifnya airbed indikator voltimeter akibat gangguan pada pressure regulator pada sistem de-icing pesawat ATR 42500, dapat disimpulkan bahwa kegagalan aktifnya airbed indikator voltimeter karena adanya gangguan pada pressure regulator. Dan jika ditemukan kerusakan pada saat perawatan, maka komponen tersebut harus diganti. Pada penelitian analisis terjadinya stuck open pada engine air intake ice protection valve pesawat Airbus A330-200PK, GPK, GIA, dan cara penanggulangannya yang diteliti oleh Arya dan rekannya, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya stuck open pada valve dikarenakan rusaknya valve dan yang tidak bisa bergerak pada posisi terbuka yang disebabkan oleh korosi yang terjadi di bagian dalam valve. Dari sumber pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa kerusakan komponen anti-icing dan de-icing dapat disebabkan banyak aspek sehingga diperlukan optimalisasi dan pencegahan terhadap kegagalan dan gangguan sistem untuk mengurangi risiko penumpukan es pada permukaan airfoil pesawat yang dapat mengakibatkan jatuhnya pesawat yang disebabkan penumpukan es dan hilangnya boundary layer pada wing yang disebabkan karena geometri sayap yang tidak lagi berbentuk airfoil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.